Pemirsa, tawuran antar masa pendukung calon kepala desa terjadi di Desa Kerajaan Bogo, Demak, Jawa Tengah. Tawuran dipicu saling senggol antar pendukung karena akses jalan yang sempit. Saling dorong terjadi antara masa pendukung calon kepala desa Kerajaan Bogo, Demak, Jawa Tengah. Kedua masa bersih tegang hanya gara-gara bersenggolan akibat jalan sempit saat mereka akan mencoblos di TPS dalam rangka pemilihan kepala desa setempat. Tawuran berhasil diamankan petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian. Saya langsung memimpin pasukan yang standby di Mako Polres. Saya bawa dari BKO Brimob dan Dalmas Polres, begitu juga dengan personil staf Polres yang standby di Mako Polres. Pemicunya yang dibunuh tadi itu apa, Pak? Ya, biasa, jadi dari pendukung yang satu sudah berada di lokasi, selanjutnya pendukung yang lainnya baru datang, sehingga di situ mereka saling ejek-ejekan sehingga timbul gesekan, namun dapat kita atasi ya secara cepat karena kita langsung datang ke lokasi setelah dapat laporan atau info dari. Tidak ada korban luka dalam peristiwa ini. Demi mengurangi terjadinya lagi gesekan antar pendukung calon kades, petugas meminta pendukung yang sudah mencoblos pulang ke rumah masing-masing. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Sekelompok orang tak dikenal menyerang dan merusak rumah mantan anggota DPD RI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat penyerangan ini, sejumlah kaca rumah maupun kendaraan mengalami kerusakan. Inilah rekaman video amatir ketika sekelompok orang tidak dikenal menyerang rumah mantan anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan, Lita Brand, di Jalan Gunung Merapi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku berusaha masuk dan menggedor pintu menggunakan bambu dan melempar batu hingga pecah. Usai melancarkan aksi mereka, pelaku kemudian kabur. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan menggelar olah TKP. Sementara penyebab penyerangan diduga terkait dengan sengketa lahan. Ya, jadi awalnya adalah terjadinya upaya paksa yang akan dia lakukan, penutupan jendela dan ingin melakukan pembongkaran balkon rumah klien kami. Nah, setelah itu dari pihak kami tidak menerima, lalu melarang gitu loh, melarang, tapi tetap akan memaksa. Dan kami juga pada dasarnya bahwa kami punya hak di situ. Kemudian pihak klien kami melakukan pertahanan sehingga melarang untuk memasang itu. Akibat kejadian ini, sejumlah kaca di lantai bawah dan juga lantai 2 pecah. Begitupun dengan sepeda motor yang terparkir di halaman mengalami kerusakan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan ratusan rumah di Pasar Dolok, Kabupaten Asmat, Papua. Tidak adanya petugas damkar menyulitkan warga memadamkan api. Warga berjibaku memadamkan api yang menghanguskan Pasar Dolok, Kabupaten Asmat, Papua. Diduga api berasal dari bagian atap rumah seorang warga, kemudian menyebar ke seluruh bangunan lain. Tidak adanya mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Asmat menyulitkan warga memadamkan api. Akibatnya api dipadamkan dengan alat seadanya, sementara proses pemadaman berlangsung selama 3 jam. Cuma berdempetan saja, Pak. Satu atap, satu dinding. Satu dinding, iya. Berdempetan. Sekitar jam berapa tadi, Bang? Jam 5. Jadi sumber apinya tadi bisa diulangi kah? Antara dari rumahnya siapa tadi? Kalau bukan rumahnya Marco, rumahnya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Muhammad Syahrir Muslimin, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang Kecamatan Tapango, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Air banjir yang meluap membuat warga panik dan berlarian menyelamatkan diri. Allah, lari-larian banjir. Ya Allah, air, ya Allah. Ya Allah, banjir, ya Allah, air.
Banjir bandang yang tiba-tiba menerjang Kecamatan Tapango, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, membuat panik warga yang sedang berkumpul di lapangan Daka. Mereka langsung berhamburan menyelamatkan diri. Dalam sekejap banjir merendam seluruh ruas jalan hingga pemukiman dan lapangan setinggi hampir 1 meter. Di sana ada warga yang Desa Riso dan Desa Kalimbua menjadi wilayah yang paling terdampak banjir, di mana banjir merusak belasan rumah serta memutus ruas jalan penghubung desa dan jembatan. Seorang warga Desa Kalimbua dilaporkan hilang terseret banjir dan masih dalam pencarian. Kalau kerusakan untuk sementara ini ya, dari wilayah Dusun 5 ini ada 5 rumah. Wilayah Dusun 2 ada untuk sementara yang sudah kelihatan rusaknya ini ada 3 rumah. Tapi adapun dampaknya ini masih yang terancam ini ada berapa sepanjang bantaran sungai ini. jadi total berapa rumah semua, Pak? Yang rusak? Kalau yang dari Dusun 3 ada 2 rumah, 1 jembatan gantung. Ya. Jadi total rumah yang sekarang untuk kita lihat kondisi rumahnya yang sudah mengalami kerusakan ini ada 8 rumah ya. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menurunkan sejumlah alat berat untuk membersihkan material sisa banjir dan longsor. Terputusnya jembatan akibat banjir juga membuat sejumlah dusun di Desa Riso terisolir. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Azra Nabila, mahasiswa IPB yang hanyut terbawa arus air hujan, tiba di rumah duka di Bogor. Kedatangan jenazah disambut duka para kerabat. Isak tangis kerabat mewarnai kedatangan jenazah Azra Nabila, mahasiswi IPB yang hanyut terbawa arus air hujan di Bogor. Jenazah Azra ditemukan pada Minggu pagi di aliran kali banjir Kanal Barat, Tambora, Jakarta Barat. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi sebelum dibawa ke rumah duka. Di rumah duka, korban disolatkan dan langsung dimakamkan di TPU terdekat. Sebelumnya pemirsa, jenazah Azra Nabila, mahasiswi IPB yang terseret arus saat banjir di Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia di aliran kali banjir Kanal Barat, Tambora, Jakarta Barat. Jenazah mahasiswi IPB yang hanyut di saluran air di Bogor, Jawa Barat berhasil ditemukan setelah petugas menyisir aliran Kali Ciliwung. Jarak korban diduga hanyut hingga ke lokasi penemuan berjarak 29 km. Saat ditemukan, korban sempat sulit diidentifikasi. Namun, keluarga korban memastikan identitas korban dari pakaian dan aksesoris yang menempel. Kemudian dengan gelang yang ada di tangan kanan, keluarga meyakini bahwa jenazah tersebut adalah adik kita, saudari AN, yang sempat pada hari Senin menjadi korban terseret banjir di Tanah Sereal. Setelah ditemukan, korban dibawa ke RSCM Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sebelumnya, Azra Nabila, mahasiswi IPB, hanyut terseret arus air hujan yang membanjiri selokan Jalan Dadali, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 11 Oktober lalu. Setelah hujan reda, petugas hanya menemukan plat nomor dan potongan motor. Drainase tempat Azra diduga jatuh mengalir ke sungai kecil yang mengarah ke Kali Ciliwung. 200 petugas SAR dikerahkan mencari korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan masih mencari seorang pelajar yang terseret arus di Curug Kembar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur kawasan puncak membuat penyelamatan harus dihentikan karena air kembali meluap. Tim SAR gabungan masih mencari seorang pelajar asal Depok yang terseret arus air saat melakukan latihan dasar kepemimpinan di Curug Kembar, Desa Batulayang, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim SAR kembali melakukan pencarian di titik 0 di mana lokasi tersebut tidak jauh korban dan rekannya terbawa arus. Namun, upaya tim SAR gagal lantaran curah hujan yang tinggi. Penyelamatan dihentikan untuk keselamatan tim SAR. Dari BPBD sendiri itu sudah 5 titik
penyelaman dari titik 0 sampai ke pertemuan kali Ciliwung. Nah, untuk di titik 0 sendiri tadi hasilnya seperti apa, Bang? Kalau untuk di titik 0 itu kedalaman 5 meter. Untuk arus atas itu yang cukup deras. Kalau untuk arus yang bawah itu nggak ada. Pencarian akan terus dilakukan. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian dengan menyisir aliran Sungai Ciliwung. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. 3 pelaku pencuri sepeda motor di kawasan Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur berhasil ditangkap polisi. Para pelaku ditangkap pasca mengunggah motor hasil curiannya ke media sosial. Sebuah unggahan penjualan motor tak sengaja dilihat pemilik motor yang sebenarnya. Ya, penjualan motor via sosial media Facebook ini ternyata adalah motor curian. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Dengan berpura-pura ingin membeli motor, korban dan polisi bekerja sama menangkap ketiga pelaku. Penjualan oleh saudara Isa, saudara Yahya. Selanjutnya setelah Yahya kita tangkap, kita kembangkan, mereka beli dari saudara Adi dan saudara Fajar. Kemudian setelah kita kembangkan, sementara kita dapati 2 kendaraan dan barang bukti berupa kunci palsu, kemudian kuping T dan HP yang digunakan untuk penjualan. Kini ketiga tersangka mendekam di sel tahanan Mapolsek Jenuh. Y sebagai penada dijerat pasal 480 KUHP, sedangkan A dan I dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai bersiap jelang sidang perdana kasus pembunuhan Yosua yang akan digelar pada hari ini, dan 170 personel kepolisian disiapkan untuk mengamankan sidang. Sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini digelar mulai pukul 10 dan digelar secara terbuka. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mulai dari memastikan ruang persidangan yang bersih dan kondusif, serta memastikan keamanan jalannya persidangan dengan bekerjasama dengan Polres Metro Jakarta Selatan yang menyiagakan sebanyak 170 personel anggota kepolisian. Khusus kami serahkan semuanya kepada pihak keamanan. Mereka lah yang mengatur kondisi-kondisi yang bagaimana. Kami hanya menyediakan sarana yang ada, bagaimana tata cara pengelolaan pihak keamanan yang tentunya bekerja sama dengan kita dari PN Jakarta Selatan. Adapun tersangka yang akan digelar hari Senin yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal. Sementara Barada Eliezer akan disidang Selasa 18 Oktober 2022. PN Jaksel sudah menunjuk tim majelis hakim dalam kasus pembunuhan berencana Joshua. Mereka adalah Wahyu Iman Sentosa sebagai hakim ketua, sedangkan Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono sebagai hakim anggota. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap kasus yang melibatkan Ferdi Sambo ini, PN Jakarta Selatan membatasi pengunjung sidang yang hadir di pengadilan. Seiring dengan terbatasnya ruang sidang maksimal hanya 50 orang. Selain itu, untuk memfasilitasi awak media yang hendak melakukan peliputan, ada 9 layar monitor yang dipersiapkan di kantor PN Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi vandalisme terjadi di kantor Mapolres Luwu, Sulawesi Selatan. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.